Selamat datang kembali di Insight Pasar Keuangan untuk para pedagang. Saya Sophia, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik terpenting bagi siapapun yang serius dalam trading, manajemen risiko 101. Trading di pasar keuangan memang menyenangkan dan menguntungkan, tetapi juga mengandung risiko yang signifikan. Banyak pemula yang terjun dengan impian profit tinggi, mengabaikan pentingnya melindungi modal mereka, hanya untuk belajar dengan cara yang sulit bahwa manajemen risiko yang tepatlah yang membedakan trader yang profitabel dari yang lain. Bayangkan trading tanpa manajemen risiko seperti mengendarai mobil tanpa rem. Anda mungkin melaju kencang untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya tabrakan tak terelakkan. Manajemen risiko bertindak sebagai rem Anda, membantu Anda menavigasi dengan aman melalui perputaran pasar yang tak terduga. Hari ini, kita akan membahas dasar-dasar manajemen risiko, membahas cara menentukan ukuran posisi Anda dengan tepat, menjelaskan penggunaan perintah stop loss, mendalami rasio risiko imbalan, dan berbagi tips untuk menghindari akun trading Anda meroket. Jadi, mari kita mulai dari awal. Apa sebenarnya manajemen risiko trading itu? Sederhananya, ini adalah serangkaian strategi yang dirancang untuk membatasi potensi kerugian dan melindungi modal trading Anda. Realitas trading memang tak terelakkan, bahkan trader berpengalaman sekalipun. Namun, dengan manajemen risiko yang efektif, kerugian tersebut menjadi lebih mudah dikelola, alih-alih merugikan. Rencana manajemen risiko yang solid dapat mencapai beberapa hal. Pertama, meminimalkan kerugian Anda saat kondisi pasar sedang tidak menguntungkan. Kedua, membantu menjaga disiplin trading Anda, menjaga fokus, dan mencegah keputusan impulsif yang didorong oleh emosi. Ketiga, secara signifikan meningkatkan profitabilitas jangka panjang Anda karena menjaga modal Anda selama masa sulit, memastikan Anda tetap dapat berpartisipasi ketika peluang muncul. Sekarang, mari kita bahas landasan manajemen risiko, penentuan ukuran posisi. Penentuan ukuran posisi adalah menentukan berapa banyak modal yang akan dialokasikan untuk satu kali trading. Langkah ini mudah diremehkan, tetapi penentuan ukuran posisi yang tepat dapat menentukan perbedaan antara kerugian yang dapat dikelola dan kerugian akun. Panduan yang umum direkomendasikan adalah aturan 1 hingga 2%. Aturan ini menyarankan untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1 hingga 2% dari total modal trading Anda dalam satu kali trading. Misalnya, jika saldo akun trading Anda $10.000, Anda sebaiknya tidak mengambil risiko lebih dari $100 hingga $200 dalam satu kali trading. Mari kita lihat perspektifnya dengan contoh praktis. Misalkan Anda memiliki akun senilai $10.000 dan memutuskan untuk mengambil risiko 2% per trading, yang berarti kerugian maksimum Anda per trading dibatasi hingga $200. Jika Anda trading saham dengan stop loss yang ditetapkan sebesar $5 per lembar saham di bawah harga masuk, Anda akan membeli tidak lebih dari 40 lembar saham, $200 dibagi $5 per lembar saham. Mengapa ukuran posisi sangat penting? Hal ini mencegah eksposur yang berlebihan terhadap pasar. Hal ini juga memastikan konsistensi, membantu Anda menghindari tekanan emosional saat mengalami kerugian. Trader baru seringkali keliru mengambil posisi yang terlalu besar untuk mengejar keuntungan besar, yang menyebabkan kerugian besar jika trading bergerak melawan arah mereka. Menjaga ukuran posisi tetap kecil memungkinkan Anda untuk tetap memegang kendali dan mengelola risiko secara efektif. Alat penting lainnya dalam perangkat manajemen risiko Anda adalah perintah stop loss. Perintah stop loss secara otomatis menutup perdagangan Anda jika pasar bergerak melawan Anda dengan jumlah yang telah ditentukan. Anggaplah ini sebagai jaring pengaman Anda, melindungi akun Anda dari kerugian besar dengan menyingkirkan emosi dalam proses pengambilan keputusan. Ada berbagai strategi stop loss yang dapat dipilih. Stop loss tetap adalah bentuk paling sederhana, di mana Anda menetapkan tingkat harga tertentu di mana posisi Anda ditutup. Misalnya, membeli saham di harga $100 dengan stop loss di $95 membatasi kerugian Anda di $5 per saham. Pendekatan lain adalah trailing stop loss, yang bergerak secara otomatis saat harga pasar menguntungkan Anda.
Jika harga saham Anda naik dari $100 menjadi $110 dan Anda memiliki trailing stop 5%, stop loss Anda bergerak naik ke $104,50, mengamankan sejumlah keuntungan. Terakhir, stop loss berbasis volatilitas menggunakan indikator seperti Average True Range (ATR) untuk menetapkan stop secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Mengapa stop loss begitu penting? Mereka mencegah kerugian besar dan menjauhkan emosi dari keputusan trading. Trader yang menolak memasang stop loss seringkali terjebak dalam posisi rugi terlalu lama, berharap pasar akan berbalik arah, yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Menggunakan stop loss secara konsisten sangat penting untuk melindungi modal Anda. Selanjutnya, mari kita bahas konsep fundamental lainnya, rasio risiko imbalan. Rasio ini mengukur potensi keuntungan Anda terhadap potensi kerugian dalam sebuah perdagangan. Misalnya, jika Anda mempertaruhkan $100 pada perdagangan dengan target keuntungan $300, rasio risiko imbalan Anda adalah 1:3. Ini berarti Anda mempertaruhkan $1 untuk berpotensi menghasilkan $3. Idealnya, Anda harus menargetkan perdagangan yang memiliki rasio risiko imbalan minimal 1:2. Dengan rasio seperti 1:3, meskipun Anda hanya menang 40% dari perdagangan Anda akan tetap menguntungkan seiring waktu. Pendekatan ini memastikan Anda tidak harus menang di setiap perdagangan untuk berhasil. Dengan menargetkan imbalan yang lebih tinggi relatif terhadap risiko, Anda memberikan ruang untuk kerugian yang tak terelakkan sekaligus mengembangkan akun Anda. Terakhir, mari kita bahas tentang menghindari salah satu hasil yang paling ditakuti dalam perdagangan, kebocoran akun. Kebocoran akun terjadi ketika Anda kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh modal perdagangan Anda. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan umum namun mudah dihindari seperti penggunaan leverage yang berlebihan, mengabaikan stop loss, balas dendam trading, dan manajemen keuangan yang buruk. Over leverage adalah mengambil posisi yang terlalu besar dibandingkan ukuran akun Anda, sehingga memperbesar keuntungan dan kerugian. Mengabaikan stop loss berarti menahan kerugian pada perdagangan yang merugi dengan harapan akan pulih, yang dapat melipat gandakan kerugian secara eksponensial. Balas dendam trading mengacu pada melakukan perdagangan impulsif segera setelah mengalami kerugian, yang seringkali didorong oleh frustrasi atau keinginan untuk segera menutup kerugian. Terakhir, manajemen keuangan yang buruk, terlalu banyak mengambil risiko perdagangan, membuat Anda rentan terhadap kerugian substansial yang dapat menghancurkan akun Anda. Untuk mencegah akun Anda bangkrut, patuhi rencana manajemen risiko Anda dengan ketat. Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1 hingga 2% per perdagangan. Selalu gunakan stop loss untuk membatasi potensi kerugian. Beristirahatlah setelah kerugian berturut-turut untuk mengatur ulang emosi dan memastikan Anda tidak memulai perdagangan impulsif. Terakhir, hindari mengejar kerugian dengan tetap berpegang pada strategi perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya dan disiplin. Kesimpulannya, menguasai manajemen risiko sangat penting bagi kesuksesan trading jangka panjang Anda. Mungkin kedengarannya tidak semenarik membahas kiat-kiat pasar terkini atau strategi yang menjanjikan kekayaan cepat, tetapi itulah inti dari trading yang berkelanjutan. Ingat, trader paling sukses belum tentu mereka yang memiliki pengaturan trading terbaik. Mereka adalah mereka yang mengelola risiko secara efektif dan melindungi modal mereka secara konsisten. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi crystalballmarkets.com. Terima kasih telah bergabung dengan saya, Sophia, untuk episode penting insight pasar keuangan untuk para pedagang ini. Jaga disiplin trading Anda, tetap aman di pasar, dan lindungi modal Anda. Sampai jumpa lagi, tradinglah dengan cerdas.